Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Umar Permana, NPM 1857051011 dari kelas A, akan mengerjakan tugas pengganti UAS mata kuliah Teori Informasi, yaitu tentang Hubman Code dan Shannon. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu tentang Hubman. Sini dideklarasikan terlebih dahulu include your stream, include stdlib, dan include algorithm. Lalu agar lebih mudah, kita buka dulu inline-nya seperti apa. Lalu dilihat di sini. Pertama, deklarasikan dulu variabel input dengan tipe data string. Lalu ada dua array yang dipakai, yaitu ARR dan frag. Dengan jumlah indeksnya 100 dua-duanya. Namun yang ARR ini tipe datanya char, dan yang frag ini tipe datanya integer. Dua-duanya sudah diisi nilai, namun baru satu, yaitu nilainya adalah 0. Lalu ada cout enter a string untuk memasukkan katanya, dan sini ada getLine. Nah, getLine ini sama seperti sein, cuma bedanya dia bisa menginput spasi juga, jadi bisa dua kata atau lebih, dan dimasukkan ke dalam variabel input ini, yang mana tadi sudah dideklarasikan dengan tipe data string. Masuk ke counter. Di fungsi counter ini ada parameter yang dimasukkan, ada input, variabel yang dimasukkan itu ada input, ARE, dan frag. Lalu dilihat di sini, dalam fungsi counter itu parameternya ada tiga, string input, dan char ARR, dan integer frag. Lalu di sini sudah dideklarasikan integer huruf, itu indeksnya ada 26 dan baru diisi angka 0 saja. Lalu transform ini adalah di sini transform input begin, input end, dan input begin lagi dengan ininya to lower. Jadi ini kayak ngambil nilai gitu dari mulai input awal sampai input end, itu yang diambil itu dari input awalnya dengan to lower, jadi diubah ke huruf kecil semua agar nanti gak ada beda pas di bandingannya. Lalu dideklarasikan INTI-nya sama dengan 0 dan juga J-nya masih belum diberi nilai. Di sini dilakukan perulangan while input I tidak sama dengan 0, maka dia if input I lebih besar sama dengan A dan input I lebih kecil sama dengan Z. Nah, jadi jika dia merupakan antara A sama dengan Z, maka dia akan masuk ke sini. Kalau tidak, maka dia akan keluar. Kalau di sini, nanti J-nya itu dimasukkan input ke I. Di sini kan I-nya dimulai dari 0. Jadi, dalam misalkan yang di sini kata yang dimasukkan itu Fikri, maka dia akan di sini J-nya itu di sini adalah input ke 0 itu F. Maka F char F di sini F karakter F dikurang karakter A, maka dia nilainya akan masuk ke J. Lalu pada J-nya sudah memiliki nilai, maka di sini huruf dari array huruf indeks ke J sama dengan huruf indeks ke J tambah 1. Lalu begitu terus, karena ini merupakan perulangan, di sini ada juga plus plus I sebagai operator penambahnya agar dia terus berulang dan bisa berhenti. Lalu sini setelah itu J kembali menjadi 0 lagi. Setelah perulangan ini selesai, J diubah menjadi 0 lagi, lalu ada perulangan lagi. Di sini perulangan yang dilakukan sebanyak 0 sampai dengan 25. Berarti ada 26 perulangan. Lalu di sini ada if huruf I lebih besar dari 0. Nah, jadinya ini tuh, jadi kan pada huruf yang dilihat sini tadi, misalkan yang didapat ini input I min A ini, misalkan yang didapat angka 3 dan yang itunya berarti huruf C, maka dia C akan bertambah 1. Lalu kalau ketemu A, kalau J-nya jadi huruf ke J-nya menghasilkan A, maka A ditambah 1. Dan jika ketemu huruf J-nya sama dengan C lagi, maka C-nya jadi 2 gitu. Nah, itu jadi kayak dia nyari huruf yang
huruf yang ada itu huruf apa aja yang lebih dari 0 jumlahnya. Kalau misalkan huruf ke 0 ada, huruf ke 0 lebih dari 0, misalkan huruf ke 0 lebih besar sama dengan 1 gitu, maka dia akan masuk ke sini. Kalau misalkan 0, dia akan langsung lewat. Kalau ada langsung ke ARR dengan indeks J, itu dimasukkan nilai char I plus karakter A. Dan yang frag indeks J dimasukkan nilai huruf dengan indeks I. Lalu ini J++, karena biar dia J-nya terus berubah, nggak 0 terus. Lanjut ke INTN sama dengan range ARR. Nah, ini tuh jadi mencari panjang ARR. Itu di sini tadi yang dimasukkan itu panjang ARR yang dicari. Nah, jadi INTI kita deklarasikan dulu itu 0, N sama dengan 0. Terus di sini ada perulangan, while input I tidak sama dengan 0, maka di sini jika input I lebih besar sama dengan A dan input I lebih kecil sama dengan Z, N++. Nah, jadi di sini tuh kalau misalkan dia antara A sampai Z, maka dia akan N-nya akan bertambah, yang tadinya 0 akan menjadi 1, kalau ada lagi akan jadi 2, ada lagi akan menjadi 3. Lalu kalau udah lewat sini, keluar dari percabangan if ini, maka dia akan ke sini. I-nya ditambah, jadi dia terus berulang sampai 0, sampai ujungnya. Lalu masuk ke Huffman codes. Fungsi ini Huffman codes, RR, frag, dan N. R-nya itu tadi, nah ini nih, frag-nya juga ini. Dan lalu ada N ini panjang dari ARR. Masuk ke Huffman code. Ini dia. Void Huffman code dan parameter char data, int frag, dan int size. Di sini build Huffman tree ini ada, ini di atas ini juga ada nih jelasannya. Hanya jadi struct main have node ini dan pointer root dimasukkan nilai dari build Huffman tree yang ini dan parameter ini. Lalu INTARR dengan indeks max tree HT yang sudah di define di sini, yaitu indeksnya 100. Ini jadi deklarasi lagi buat array IRR-nya. Lalu topnya sama dengan 0 dan di sini ada print codes. Nah, untuk penjelasan ini ke struct. Nah, sini ada struct yang pertama itu struct main have node. Variabel yang dideklarasikan itu ada data dengan tipe data char, frag, dan unsigned. Unsigned itu jadi kayak uh, jangkauan atau berupa angka dari mulai 0 sampai angka tertentu. Jadi dia gak ada negatifnya gitu. Terus ini nama nodenya ada left dan right. Lalu struct main have lagi buat struct baru dan tipe data unsigned, size, dan capacity. Lalu ini ada nama nodenya array. Lalu struct main have node dengan pointer new node. Parameternya ini di dalam sini struct main have node dengan pointer temp dimasukkan nilai struct main have node malloc size of struct main have node. Jadi ukuran memori dari struct main have node ini dimasukkan di ini kan fungsi malloc. Malloc itu pengalokasian memori. Jadi kalau misalkan menggunakan malloc ini, saat memorinya variabel dalam memori itu sudah tidak dipakai, maka memori itu akan dikosongkan.
Nah, dari sini dimasukkan ke ini, struct min have node temp ini. Lalu terakhir, lalu yang ke sini, temp left, temp right. Jadi temp left sama temp right-nya itu dijadikan null, lalu temp data diisi dengan data, dan temp frag diisi dengan frag yang sebelumnya itu yang di awal. Lalu return temp. Lalu lanjut struct yang ini, struct min have, create min have dengan parameter unsigned capacity. Isinya ini, struct min have, pointer min have diisi dengan struct min have, malloc, size of, struct min have. Malloc itu kayak tadi fungsinya sudah dijelaskan. Lalu min have size diisi dengan 0, min have capacity diisi dengan variable capacity, dan min have array diisi dengan ini, struct min have, pointer malloc, min have capacity, pointer size of, struct min have node. Lalu di return min have-nya. Lalu di sini ada void swap min have node. Nah, pada fungsi ini tuh dilakukan penukaran antara pointer A dengan pointer B. Sini dengan ada dua parameter. Lalu sininya struct min have node. Sini kita memasukkan node baru yaitu T untuk variabel penampungnya. T-nya dimasukkan A, lalu A-nya dimasukkan pointer A-nya dimasukkan pointer B, pointer B-nya diberi nilai T. Maka pointer A dengan pointer B akan tertukar nilainya. Lanjut ke void min have vivai, struct min have, pointer min have, int idx. Sini ada variabel baru lagi, int smalls diisi dengan idx, int left diisi dengan 2 dikali idx plus 1, dan yang right 2 dikali idx plus 2. Nah, di sini ada percabangan. Jika left lebih kecil dari min have size dan min have array left, frag lebih kecil, min have array smalls frag. Jadi kalau misalkan left lebih kecil dari ini dan lebih kecil dari ini, maka smalls-nya akan diisi dengan nilai left. Kalau misalkan kanan yang lebih kecil dari ini dan lebih kecil dari ini, maka yang diisi adalah smalls akan diisi oleh right. Lalu percobaan yang ketiga, jika smalls lebih tidak sama dengan idx, maka dia akan menukar antara swap min have node ini kan yang menukar antara A dengan B tadi, maka dia akan menukar ini dengan ini, tukar nilainya. Lalu masuk ke min have vivai ini fungsi ini sendiri, jadi dia ini akan memanggil dirinya sendiri kalau misalkan smalls-nya tidak sama dengan idx, maka dia akan terus melakukan pemanggilan fungsi sendiri. Lalu di ini ada fungsi lain, int is size 1, struct min have, pointer min have, ini untuk return min have size kalau misalkan dia udah sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 1. Lalu ada struct min have bintang extract min, struct min have, pointer min have. Sini ada struct min have pointer temp, dimasukkan nilai min have array index ke 0. Lalu min have array index ke 0 dimasukkan min have array dengan index min have size min 1. Lalu di sini dilakukan decrement atau pengurangan nilai min have size itu dikurang 1 pada ini min have size. Jadi dia dikurang 1 nilai ininya. Lalu masuk ke fungsi min have vivai ini yang di atas ini nih. Dengan variabel yang dimasukkannya min have dan 0. Lalu return temp. Lalu ada fungsi insert min have dan parameter ini 2. Di sini dilakukan increment penambahan nilai plus min have size. Jadi dia sebelum ke sini dia tambah dulu 1 nilai min have size-nya. Lalu di sini ada inti-nya diberi nilai min have size namun dikurang 1. Lalu masuk ke perulangan ini. Saat I dan min have node
frag-nya lebih kecil dari min_have array dengan indeks i-1/2 frag, maka dia melakukan ini min_have array indeks ke i dimasukkan nilai min_have array indeks ke i-1/2, lalu i-nya dimasukkan nilai i-1/2. Lalu ini ada assignment lagi, min_have array indeks ke i dimasukkan nilai min_have node. Lalu di sini ada void build min_have, struct min_have, pointer min_have. Ini dalamnya itu ada variabel baru lagi, n, i, pada struct ini, variabel dalam struct ini, n ini dimasukkan nilai min_have size kurang 1, dan ini i ini untuk perulangan di sini. Lalu ini void print arr, ini tuh untuk mencetak isi suatu array nanti. Lalu ini juga sambungan dari struct-nya semua. Nah, dari awal struct tadi sampai yang terakhir, main code. Nah ini nih, setelah selesai, yang tadi itu struct min_have node, pointer root, dimasukkan nilai build hubman tree, lalu masuk ke sini, ada array max tree ht itu, dan topnya sama dengan 0. Dia masuk ke print code dengan ini variabelnya root, lalu ada arr yang ini, dan topnya 0. Yang printnya itu tadi yang ini nih, print codes. Nah ini parameternya 3. Jika if root left, dan seperti ini arr dengan index top sama dengan 0, print codes ini. Dan selanjutnya yang right itu arr indeksnya top sama dengan 1, yang di print root right, dan ini if is leave root cout, di sininya spasi root data, dan ini titik 2 print arr top. Dan selesai jika kita coba. Kita coba masukkan Fikri, maka dia outputnya akan seperti ini. Jadi ini tuh kayak kode binarnya gitu, i-nya 0, k-nya 10, f-nya 110, dan r 111. Setelah itu lalu lanjut ke Shannon. Di Shannon ini seperti ini. Jadi kita deklarasikan dulu seperti biasa headernya. Lalu masuk ke di sini ada pendeklarasian struct bernama node, string variable sim dengan tipe data string, dan pendeklarasian lainnya di sini. Dan sini ada variabel p dan indeks 20. Lalu pendeklarasian lagi type def struct node. Lalu sini ada fungsi lagi, fungsi Shannon. Ini adalah fungsi dari Shannonnya. Kita lihat dulu di in-main-nya. Ini dia. INTI, j, ini pendeklarasian seperti biasa. Ini juga variabel time-nya dideklarasikan dalam struct node tadi. Ini juga pendeklarasian seperti biasa. Lalu ini juga untuk inputannya. Lalu counter ini sama seperti sebelumnya menghitung. Dan ini pemasukan nilai n menggunakan panjang array. Ini panjang dari array dimasukkan ke n. Lalu ada perulangan ini dari 0 sampai dengan n dengan ini i++. Lalu p dengan indeks i. Ini tuh menggunakan struct itu. Jadi menggunakan titik SYM.
plus sama dengan array index i. Di sini juga dilakukan perulangan seperti ini. Ini menggunakan struct, jadi pi titik pro, dan ini juga menggunakan struct. Yang ini juga sama. Ini jika total lebih besar dari 1, maka dia akan out invalid, enter new values. Ini kalau untuk ini, kalau misalkan salah programnya nanti. Lalu sini menggunakan struct lagi, p index i titik pro sama dengan 1 min total. Ini fungsi sort by probability, dan ini perulangan. Ini ada fungsi sign on lagi dan fungsi display. Jadi pada fungsi sign on ini, inti dari program sign on-nya ada di sini. Ini pendeklarasian seperti biasa. Lalu ada jika L plus I sama dengan H, atau L sama dengan L sama dengan H, atau L lebih besar H, maka dia akan sini. Dan selanjutnya, kalau misalkan dia ini L sama dengan H, atau L lebih besar H, maka dia akan sini. Dan jika tidak, dia akan sini. Melakukan perulangan, PEC1 sama dengan PEC1 tambah P1 Pro. PEC2 sama dengan PEC2 plus PH Pro. Lalu ada div1 sama dengan PEC1 min PEC2. Nah, di sini tuh sampai sini, jika fungsinya itu berakhir di sini. Ini tuh ada pemanggilan fungsi sendiri lagi. Jadi setelah sini selesai, dia akan memanggil fungsinya sendiri dengan variabel L, K, dan P-nya. Lalu setelah itu selesai, dia akan memanggil fungsinya sendiri dengan variabel K plus 1, H, dan P. Lalu ini ada fungsi kedua, yaitu sort by probability, yang tadi itu yang dipakai di in main tadi. Sini ada dua variabel integer i dan j, dan ada variabel temp untuk node. Sini ada dua perulangan j dan i. Lalu ada persamaan jika p indeks i titik pro lebih besar dari p indeks i plus 1 titik pro, maka dia akan temp pro diisi dengan pi pro, dan temp sim sama dengan diisi dengan pi sim. Lalu pi pro diisi dengan pi plus 1 pro, dan pi sim diisi dengan pi plus 1 sim. Dan yang terakhirnya p indeks ke i plus 1 pro diisi dengan temp pro. Yang ini, jadi ini tuh ditukar-tukar intinya. Jadi dia pengurutan gitu, pengurutan dari probabilitasnya. Lalu yang terakhir ada point display, yaitu untuk menampilkan akhirnya, nanti menampilkan nilai akhirnya. Dilakukan perulangan dan dia akan mengisi out p indeks i sim dan p indeks i pro, dan juga pi arr. Kita coba jalankan. Nah, kita coba masukkan ini kata Fikri. Nah, dia yang keluarkan ini IRKF. Ini seperti ini, nanti dia diurutkan dari probabilitasnya dari yang terkecil dulu. Lalu ini nanti setelah itu dia akan mendapat kode-kodenya, kode binernya. Ini 0, R itu 10, K110, dan F111. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.